Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah bi hulatil ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi iman. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Yang kemarin kopdar di Malang ini yang tanggal 3 ya, malam-malam kita diskusi panjang. Itu ada namanya Devi. Jadi Devi ini anak yang soleh baik gitu. Dia niatkan sebelum nikah, dia ikut KPR gitu. Dan itu untuk siapa? Untuk orang tuanya gitu. Dan sekarang rumah itu KPR untuk dia rumah nilai 900 juta di KPR-in segala macam-macam, dan sisa hutangnya dia di bank itu 400 juta gitu. Nah dia kemarin diskusi dengan saya, Cap saya ini takut gitu segala macam. Udah itu restrukturisasi, terus dia udah nggak mampu bayar, udah batu-batu gitu. Jadi sekarang bisnis apapun kan lagi jatuh gitu. Terus dia mau nyicil segala macam kan susah gitu. Nah saya udah telat nih. Saya takutnya orang tua saya didatengin di rumahnya segala macam-macam sehingga ikut stres. Jadi dia jadi stres juga gitu. Nah ketika dia nggak mampu segala macam-macam kan dia akan ngerecokin suaminya segala macam-macam. Akan terjadi ribut dan segala macam-macam bla bla bla. Dia takut segala macam-macam. Mental dia sih kuat sebenarnya. Dan dia ada hutang kartu kredit pun, dan saya udah kasih solusinya. Kredit itu mudah, kartu kredit. Stop kartu kreditnya, negosiasikan tanpa kolateral. Yang harus diselesaikan hutang KPR-nya dulu. Dan dia tuh luar biasanya apa? Rumah itu untuk orang tuanya, dan dia takut orang tuanya diteror oleh si pihak debt collector atau DC dari bank segala macam-macam. Dan sekarang udah itu ikut restrukturisasi. Terus maunya Anda apa tadi lah? Dia minta saran saya. Kalau minta saran kan berarti kan saya sarankan. Kasih saran ya menurut versi saya gitu. Silahkan Anda cerna sendiri gitu. Kalau saya tidak mau berkompromi dengan riba gitu. Dalam artian apa? Mbak Devi gitu. Dia agak kaget melihat saya. Kalau saya jadi Anda sekarang di rumah itu harus saya jual gitu. Contoh 900 juta jual aja gitu. Dan negokan dengan bank segala macam-macam. Dari bank mungkin nego dapat 300, Anda punya sisa 400 atau 500. 500 juta itu saya beli rumah senilai 500 gitu, tanpa riba. Dan mudah-mudahan jadi pemikiran bagi dia untuk bisa menyelesaikan. Loh kok gitu Cap? Ya iya, tapi kenapa? Kalau Anda restruct tuh memperpanjang aja ini Anda. Dan ada satu hal ya Sob ya, kelemahan saya di satu ini, saya jadi lemah seperti ini gitu. Ketika kan saya punya utang macet selama 2 tahunan gitu. Udah gitu saya ditawari restrukturisasi gitu. Ternyata restrukturisasi itu adalah apa? Jebakan Batman Sob. Jadi ketika saya restrukturisasi, anggaplah hutang 500 juta gitu. Saya udah cicil sampai 300 atau berapa kurang hutang saya menurut mereka gitu. Padahal kalau lihat cicilan saya tinggal 200-an gitu, atau 250 gitu. Tapi ketika restruct, itu bunga, denda dan yang lainnya dimasukin lagi ke hutang lagi. Jadi hutangnya 500 juta lagi gitu. Udah itu dibagi tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun gitu. Kelihatan rendah, tapi intinya apa? Nilai pokok saya adalah 500 juta lagi. Dan itu sekarang ini yang saya lagi bermasalah dengan ini ya, tim LPS yang sudah dilikuidasi BPS-nya. Dan tim likuidasi yang lihat, loh kan Pak Ridwan udah tanda tangan nih restruct ini. Jadi loh gimana ya? Iya saya nggak baca gitu. Ternyata gitu. Jadi ketika Anda restruct, bunga denda yang lalu itu dimasukin lagi. Makanya kita nggak baca kan detailnya di hadapan notaris lagi. Ada notarisnya di situ, ada tanda notaris ditanda tangan, kita tanda tangan lagi. Dan ketika kita tanda tangan itu bunga denda dimasukin semua gitu, menjadi pokok kembali gitu. Nah yang untung kan bank ya, jadi ini bukan dari 300 jadi 500 juta lagi, ya selesai jadi urusannya. Nah ini yang dilakukan, dan saya kasihan, mudah-mudahan Mbak Devi bisa sadar. Restruct itu atau Anda semua, jadi restruct itu kadang-kadang itu jebakannya. Dan kita berkompromi dengan riba, jadi riba kita tambah lama tambah panjang. Dan yang saya takutkan dari riba adalah apa? Bukan masalah saya nggak mampu bayarnya, bukan. Saya dicabut keberkahannya. Ketika dicabut berkah, Allah nggak ridho pada kita, apapun usaha kita akan berantakan Sob. Tidak bakal gimana, tidak akan bahagia gitu. Ketika kita sukses pun itu istighroz gitu. Jadi apa? Kita berbuat salah, berbuat dosa, tapi Allah masih memberikan malah menambah kebahagiaan, bukan kebahagiaannya. Malah soal anggap sukses itu. Kayak sahabat saya kemarin ternyata meninggal gitu, dalam proses itu. Padahal dia lagi sukses-suksesnya. Ya udah, istighroz gitu. Jadi saya tidak pernah bangga bagi orang yang pemain riba dan sukses. Nah, biarin aja. Itu urusan lo gitu. Urusan gua sekarang gua mau riba lagi. Terus apa yang saya lakukan dengan bank ya sama saya gitu. Saya tidak mau nggak mau diperpanjang, nggak mau gimana. Yang penting apa? Saya mau pelunasan. Saya tanya, oke kan kita nggak punya duit? Iya benar. Oke punya duit? Enggak juga gitu.
Tapi bener tuh, ketika terakhir didealkan, duit ada aja tuh nyelesain. Saya nggak tahu, sampai nggak kerasa saya nyelesain masalah ribanya, masalah ini. Padahal ketika saya nego pun panjang sob. Waktu 3 tahun baru selesai. 3 tahun selesai, ternyata di detik 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir itu nggak ada uang. Detik terakhir baru ada uangnya. Dan sisanya akhirnya apa? Saya minta izin ke istri saya untuk jual perhiasannya. Jadi perhiasannya dijual ya lumayan ratusan. Dan itu pun perhiasan sebagian dari saya juga sih sebenarnya. Tapi kita jadi hutang dengan istri nggak masalah gitu. Kita hutang sama istri aja, ngapain hutang sama orang lain. Toh istri juga buat anak-anak kita. Lebih dikit nggak masalah. Dia kadang nambah-nambahin, kurang ini nggak, biarin aja. Itu kan ini haknya dia gitu. Toh kita ikhlas juga, kita nikmat juga gitu. Untuk anak kita itu kita ya seperti itulah gitu. Dan saya punya hutang sama istri gede juga, ratusan juta so. Kurang lebih 1 miliaran lah, di bawah 1 miliar. Ya nggak mau, biarin. Toh aset kita juga tinggi. Dan kalau dijual pun punya dia juga. Jadi itu, kalau saya tidak mau kompromi dengan riba supaya apa? Yang saya takutkan tidak berkahnya kita ini. Mudah-mudahan, dan ketika kita masih dalam proses riba, kita bisnis apapun, pasti bisnisnya nggak bakalan jalan kalau ini, karena pasti kena musibah terus. Lebih apa? Stop ribanya, selesai sudah. Gitu. Demikian dari saya. Kalau salah banyaknya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.